Di sini saya akan memaparkan materi definisi media pembelajaran. Poin pertama yaitu definisi media. Media dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver dalam proses belajar. Media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dengan menggunakan media dan teknologi. Proses penyampaian pesan dan informasi antara pengirim dan penerima akan dapat berlangsung dengan efektif. Definisi media pembelajaran atau instruksional, media yang dikemukakan oleh Hennig dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Media yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap disebut dengan istilah media pembelajaran. Poin kedua yaitu ragam dan macam-macam media pembelajaran. Williams pada tahun 2003 mengemukakan klasifikasi dan ragam media sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu ada media yang tidak diproyeksikan atau non-projected media seperti foto, diagram, bahan pameran atau display, dan media yang diproyeksikan misalnya seperti model LCD, media audio seperti kaset, compact disc, audio yang berisi rekaman kuliah, ceramah narasumber, dan rekaman musik. Media gambar gerak atau media video seperti VCD. Pembelajaran berbasis komputer, multimedia, dan jaringan komputer. Ada juga macam-macam dalam pembelajaran. Yang pertama, media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Yang kedua, media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti visual diam, yaitu seperti foto, ilustrasi, dan lain-lain. Visual bergerak yaitu gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Contohnya seperti media audiovisual diam itu seperti TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Media audio visual gerak yaitu seperti film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Yang keempat, media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya seperti media pembelajaran serbaneka yaitu papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang kelima, gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang keenam, peta dan globe. Jenis media pembelajaran berikutnya adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Poin selanjutnya yaitu teori komunikasi dan informasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama dalam
hal pengertian dan pendapat antara komunikator dan komunikan. Dengan demikian, apabila kita akan berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya terlebih dahulu harus menentukan suatu sasaran sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengertian dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.